Ada tudingan-tudingan yang menyasar kepada Ferry Irwandi dan teman-teman di balik tuntutan 17+8 ada kemudian organisasi asing dan lain sebagainya terafiliasi. Anda melihatnya bagaimana? Kalau kembali lagi ya tadi soal bahwa kemudian ternyata yang kami menilai apa yang dilakukan kemarin itu bentuknya sudah melanggar kewenangannya karena kembali lagi pasal yang sering sekali dipakai adalah pasal 27A Undang-Undang ITE soal pencemaran nama baik kan kemarin. Nah itu kan sudah ada putusan MK di mana putusan itu membatasi bahwa yang bisa dikatakan dicemarkan nama baiknya itu individu, bukan institusi atau lembaga gitu kan. Jadi kita juga melihat ya, ini kenapa jadi TNI datang terus kemudian dicemarkan nama baiknya. Nah, apakah kemudian TNI itu memenuhi unsur individu? Karena di unsur individu itu pun harus ada individu dengan identitas yang melekat, yaitu ras, agama, dan juga satu lagi itu ras, agama, dan suku. Apakah kemudian TNI itu masuk sebagai ras atau agama atau suku? Kan tidak gitu, dan bukan identitas pribadi, itu adalah sebuah institusi. Jadi kami melihat dia sudah menyalahi, bahkan itu bukan hanya menyalahi tugas yang diperintah di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang nomor 30 di Undang-Undang TNI sendiri pun dia sudah menyalahi tugas fungsi dia sebagai seorang TNI gitu. Kalau soal tuduhan asing dan sebagainya gitu, ini menurut kami juga bentuk-bentuk bagaimana kemudian mendelegitimasi gerakan-gerakan masyarakat sipil, bahwa gerakan-gerakan masyarakat bahwa kemudian masyarakat teman-teman masyarakat sipil itu tidak bisa bersuara, kalau tidak, bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah proyek, bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah perintah asing, itu tidak, karena lihat sendiri bagaimana kemudian asing memerintahkan ketika iklim investasi di Indonesia pun sudah sangat buruk dengan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas, bagaimana kemudian perubahan peraturan di sini tidak jelas, bagaimana negara berpikir untuk berinvestasi di Indonesia, itu jangan disalahkan kepada masyarakat sipil dong. Tapi dilihat bagaimana pemerintah sendiri dalam membuat kebijakan, dalam merubah peraturan perundang-undangan itu asal-asalan. Baik. Saya tambahkan sedikit tidak? Ya, silakan sedikit saja. Ya. Banyak sih sebenarnya. Sedikit saja. Saya sih sebenarnya memang kita tidak boleh gegabah dalam menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Jadi udah salah kaprah. Jadi ada 3 pasal yang sering digunakan untuk menjerat kritisisme masyarakat. Satu yang terkait dengan pasal yaitu ujaran kebencian. Yang 2 berita bohong, dan yang ketiga adalah pasal pencemaran nama baik. Nah, padahal ketiga pasal tersebut tidak bisa diterapkan dengan mudah karena ada batasan-batasan baik dalam undang-undang itu sendiri maupun oleh putusan-putusan MK. Sebagai contoh misalnya begini, yang namanya organisasi itu tidak boleh mengadukan pencemaran nama baik karena organisasi itu bukan manusia yang punya hati dan perasaan. Yang boleh mengadukan adalah individu, tapi individu pun bukan jabatan. Jadi kalau Anda pemegang jabatan, let's say Anda Panglima TNI mengadukan Ferry Irwandi, nggak boleh juga tetap. Organisasi nggak boleh juga. Kemudian kumpulan masyarakat yang terlembaga nggak boleh juga. Kalau yang boleh keluarganya bagaimana? Misalnya keluarga. Yang boleh adalah personal. Nah, personal itu tentu tidak terkait dengan jabatan dan tidak terkait organisasi. Jadi betul-betul penghinaan, misalnya pencemaran itu terhadap orang, bukan terhadap lembaga. Demikian juga kalau sara antar golongannya udah nggak ada lagi. Suku, agama, ras, yang lainnya adalah soal kelainan fisik, kelainan mental, dan lain sebagainya. Nah itu tidak mudah juga. Nah jangan-jangan hal ini tidak dipahami oleh teman-teman dari TNI yang kemarin ke Polda Metro Jaya, Pak Iskandar. Apakah sebelumnya ada mekanisme diskusi dan lain sebagainya? Jangan-jangan yang kemarin ini di luar garis koordinasi. Seperti apa analisa Anda? Analisa saya sebagai senior atau purnawirawan TNI harusnya ada koordinasi di internal. Ya, kenapa? Ini menyangkut sesuatu yang sensitif. Nah, tadi sudah Bung Rafli sudah mengutarakan semuanya. Apalagi di situ sudah ada, itu kalau saya nggak salah, mungkin saya dikoreksi, nggak salah itu Undang-Undang ITE itu 27 kalau saya nggak salah ya. Terus masuk ke Mahkamah Konstitusi, keluar keputusan 105. Nah, itu itu dikeluarkan di situ tidak. Jadi apapun yang terjadi, Mahkamah Konstitusi itu adalah kepanjangan tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kita harus patuh dan taat kepada itu. Kalau kita tidak patuh dan taat kepada itu, wah negara kita ini bisa babaliut semua nih. Dan saya yakin dan saya percaya, pasti Mabes TNI sudah
mengadakan koordinasi. Saya yakin dan percaya itu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Ini dari saya tentang tentang polemik cyber ini. Nah, tentunya di sini saya mau menambahkan begini ya, Jadi TNI ini garda terdepan kita, ya garda terdepan kita. Sehingga pasti mereka semua itu ingin negara ini damai-damai saja. Baik. Karena kalau sudah terjadi sesuatu yang chaos, mungkin akan susah bergeraknya kita atau susah memadamkannya. Begitu. Selalu berpikir begitu. Sehingga ini yang perlu kita mungkin mengapresiasi. Jadi kita jangan mengambil negatifnya, tapi ambil positifnya. Ini menurut saya. Baik, kekacauan juga itu tidak diinginkan oleh semua pihak. Betul. Nah, Pak Wibawa, bagaimana Anda melihat ini? Kemudian dari kekacauan ini, kemudian ada tudingan-tudingan bagaimana kepentingan asing masuk melalui masyarakat sipil dan lain-lain sebagainya. Saya mencoba